Renu Rena Rena. Dalam catatan sejarah kuno, salah satu tokoh yang meninggalkan pengaruh besar adalah Raja Sargon dari Akkadia. Ia dikenal sebagai pendiri Kekaisaran Akkadia, yang merupakan salah satu kekaisaran besar pertama di dunia. Nama Sargon sering disebut dalam teks berbahasa Akkadia dengan sebutan Sharukin, yang berarti Raja Sejati atau Raja yang Sah. Sebutan ini sekaligus menjadi simbol bagaimana ia menempatkan dirinya sebagai penguasa yang mendapat legitimasi kuat dari dewa-dewa yang diyakini masyarakat Mesopotamia pada masa itu. Asal-usul Raja Sargon sering digambarkan dalam legenda-legenda yang syarat dengan unsur keajaiban. Dalam salah satu kisah, ia diceritakan sebagai seorang anak yang lahir dari ibu seorang pendeta kuil, kemudian diletakkan dalam sebuah keranjang anyaman dan dihanyutkan di sungai. Kisah ini mengingatkan pada narasi lain dalam sejarah kuno, misalnya tentang Nabi Musa, walaupun terjadi dalam konteks budaya yang berbeda. Menurut legenda tersebut, Sargon ditemukan dan kemudian dibesarkan oleh seorang tukang kebun. Dari latar kehidupan sederhana inilah ia tumbuh dan akhirnya menjadi pelayan di istana kerajaan Kish, salah satu kota besar di Mesopotamia. Kecerdasannya, ketekunan, serta keberanian dalam mengambil keputusan membuat dirinya naik ke posisi penting. Dari seorang pelayan istana, ia berhasil meraih kekuasaan militer dan akhirnya menjadi penguasa yang disegani. Sargon berhasil menumbangkan Raja Urzababa dari Kish dan memantapkan posisinya sebagai penguasa. Setelah itu, ia menaklukkan kota-kota besar lain di Mesopotamia termasuk Uruk, Umma, dan Ur. Dengan serangkaian penaklukan ini, ia mendirikan suatu pemerintahan baru yang tidak hanya berbasis pada satu kota, melainkan meliputi wilayah luas. Inilah yang kemudian dikenal sebagai Kekaisaran Akkadia. Wilayah kekuasaannya meliputi Mesopotamia bagian selatan, wilayah sekitar sungai Tigris dan Efrat, bahkan meluas ke Suriah dan Anatolia. Beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa kekuasaan Sargon bahkan sampai ke Laut Tengah, di barat dan ke pegunungan Zagros di timur. Keberhasilan ini menjadikan Sargon sebagai salah satu tokoh pertama dalam sejarah dunia yang berhasil mempersatukan wilayah luas di bawah satu pemerintahan pusat. Keberhasilan Raja Sargon bukan hanya karena kekuatan militernya, tetapi juga kemampuan dalam mengatur pemerintahan. Ia menempatkan gubernur atau pejabat yang disebut ensis di berbagai kota penting untuk mewakili pemerintah pusat. Dengan cara ini, ia memastikan bahwa kekuasaan tetap terkontrol dan pajak bisa dipungut secara teratur. Selain itu, Sargon juga memanfaatkan bahasa Akkadia sebagai bahasa administrasi resmi. Sebelum masa kekuasaannya, bahasa Sumeria lebih dominan dalam urusan resmi dan keagamaan. Dengan menjadikan bahasa Akkadia sebagai bahasa resmi, ia memperkuat identitas politik dan budaya dari kekaisarannya. Hal ini merupakan salah satu langkah penting dalam penyebaran bahasa Akkadia yang kemudian bertahan berabad-abad lamanya. Raja Sargon dikenal sebagai pemimpin militer yang cerdas. Ia membangun pasukan yang terlatih dengan baik dan mampu bergerak cepat. Catatan sejarah menyebutkan bahwa pasukannya mencapai lebih dari 5.000 orang, jumlah yang sangat besar untuk ukuran zaman itu. Dengan pasukan yang kuat, ia mampu menekan pemberontakan di wilayah jajahan dan menjaga stabilitas kekuasaannya. Ia juga menerapkan strategi penempatan garnisun di berbagai wilayah strategis. Dengan adanya garnisun, setiap kota yang telah ditaklukkan akan sulit untuk melepaskan diri dari kekuasaan pusat. Cara ini membuat kekaisarannya bertahan lebih lama, meskipun menghadapi berbagai tantangan dari dalam maupun luar. Sargon sangat memahami pentingnya legitimasi agama dalam menjaga kekuasaan. Ia mengaitkan dirinya dengan dewa-dewa besar Mesopotamia, khususnya Dewa Enlil dan Dewi Ishtar. Dengan menampilkan dirinya sebagai pilihan para dewa, ia memperkuat citra sebagai raja yang sah dan dilindungi kekuatan ilahi.
Kuil-kuil besar dibangun atau diperbaiki di bawah pemerintahannya. Ia juga menunjuk putrinya, Enheduanna, sebagai pendeta tinggi di kuil Dewa Bulan di Ur. Penunjukan ini bukan hanya memperkuat hubungan dinasti dengan agama, tetapi juga memperlihatkan bagaimana Sargon menempatkan keluarganya di posisi penting untuk menjaga stabilitas politik. Enheduanna, putri Sargon, menjadi tokoh penting dalam sejarah bukan hanya karena kedudukannya, tetapi juga karena karya sastra yang dihasilkannya. Ia dikenal sebagai salah satu penyair perempuan pertama yang namanya tercatat dalam sejarah. Doa dan pujian yang ia tulis kepada Dewi Ishtar serta dewa-dewa lain menunjukkan betapa besar peran agama dalam kehidupan masyarakat Akkadia. Dengan karya-karya sastra tersebut, legitimasi kekuasaan keluarga Sargon semakin kuat. Walaupun Sargon berhasil membangun kekaisaran yang luas, ia tidak terlepas dari tantangan. Beberapa wilayah yang ditaklukkan seringkali memberontak. Kota-kota di Mesopotamia Selatan, misalnya, terkadang berusaha melepaskan diri dari kekuasaan Akkadia. Selain pemberontakan internal, terdapat pula ancaman dari luar, seperti serangan bangsa Elam di timur. Namun berkat keahliannya dalam strategi militer, Sargon berhasil menumpas banyak perlawanan dan mempertahankan kejayaan kekaisarannya hingga akhir hayatnya. Sargon memerintah selama lebih dari 50 tahun, sebuah masa yang cukup panjang untuk seorang penguasa kuno. Setelah wafatnya, kekaisaran diteruskan oleh keturunannya. Akan tetapi, kekaisaran Akkadia pada akhirnya mengalami keruntuhan beberapa generasi, kemudian akibat kombinasi pemberontakan internal, serangan dari bangsa asing, dan masalah lingkungan seperti kekeringan yang berkepanjangan. Meskipun kekaisaran tersebut runtuh, warisan Sargon tetap bertahan. Ia dikenang sebagai pendiri kekaisaran pertama di dunia yang menguasai wilayah luas. Konsep pemerintahan pusat yang mengatur berbagai kota bawahan menjadi teladan bagi kerajaan-kerajaan setelahnya. Kisah Raja Sargon memiliki pengaruh besar dalam sejarah. Konsep kekaisaran yang ia bangun menjadi dasar bagi kerajaan-kerajaan besar setelahnya, termasuk Asyur dan Babilonia. Penggunaan bahasa Akkadia sebagai bahasa resmi juga meninggalkan jejak panjang, karena bahasa ini kemudian menjadi bahasa diplomasi di kawasan Timur Dekat untuk beberapa abad. Selain itu, kisah kehidupannya yang penuh legenda memberikan inspirasi dalam berbagai literatur dan tradisi. Cerita tentang masa kecilnya yang dihanyutkan di sungai, misalnya, menjadi bagian dari warisan mitologis yang memberi kesan bahwa ia adalah sosok pilihan dewa. Kekuasaan Sargon bukan hanya soal militer dan politik, tetapi juga memberikan dampak besar dalam budaya masyarakat Mesopotamia. Ia adalah salah satu penguasa pertama yang benar-benar menyadari kekuatan budaya sebagai alat pemersatu wilayah yang sangat beragam. Salah satu caranya adalah dengan memperkuat tradisi keagamaan yang sudah ada dan menyatukannya dengan simbol-simbol kekuasaan. Ia menempatkan dirinya sebagai sosok yang berada di bawah naungan para dewa, namun juga di atas manusia biasa. Hal ini menjadikan dirinya sebagai figur yang sakral. Tradisi ini kelak diikuti oleh banyak penguasa di Timur Dekat yang menggabungkan peran politik dengan peran keagamaan. Kesenian pada masa Sargon juga berkembang. Artefak-artefak dari masa pemerintahannya menunjukkan gaya seni yang menekankan pada kekuatan, kewibawaan, serta simbol keagamaan. Patung, relief, dan ukiran yang menggambarkan raja dan para dewa menjadi media untuk mempertegas legitimasi kekuasaan. Walaupun tidak ada catatan hukum tertulis yang secara langsung dikaitkan dengan Sargon, pemerintahan terpusat yang ia bangun memberi dasar bagi sistem hukum yang lebih terorganisir. Dalam masyarakat kota-kota Sumeria sebelumnya, hukum seringkali berbeda antara satu kota dengan kota lainnya. Namun, dengan adanya kekaisaran Akkadia, muncul kebutuhan untuk menyatukan aturan agar bisa berlaku di seluruh wilayah yang luas. Sistem administrasi dan perpajakan yang diterapkan oleh Sargon membuka jalan bagi perkembangan hukum terpusat. Konsep ini kemudian dilanjutkan oleh penerusnya, termasuk oleh Raja Hammurabi dari Babilonia, yang terkenal dengan kumpulan hukum tertulisnya. Dengan demikian, meskipun Sargon tidak meninggalkan kode hukum tertulis yang dapat dibandingkan dengan Hammurabi, kontribusinya dalam menyiapkan kerangka politik dan administratif sangatlah penting.
Raja Sargon juga dikenal sebagai penguasa yang mendorong penggunaan tulisan dalam skala besar. Tulisan paku yang sebelumnya lebih banyak digunakan oleh kaum Cendekia dan pendeta Sumeria, mulai dipakai secara luas dalam administrasi Akkadia. Bahasa Akkadia yang berasal dari rumpun bahasa Semit dijadikan bahasa resmi pemerintahan dan perlahan-lahan menggantikan bahasa Sumeria dalam urusan administrasi dan diplomasi. Pergeseran ini merupakan salah satu revolusi besar dalam sejarah kebudayaan Mesopotamia. Bukti nyata dari warisan literasi pada masa Sargon adalah karya-karya putrinya, Enheduanna. Doa, pujian, dan syair yang ditulisnya menjadi salah satu literatur tertua yang dapat diidentifikasi pengarangnya secara jelas. Hal ini menjadikan era Sargon sebagai masa penting dalam sejarah sastra dunia. Sejarawan modern melihat bahwa meskipun Sargon berhasil membangun kekaisaran yang besar, ia juga menghadapi tantangan serius, terutama dari sisi lingkungan. Mesopotamia adalah wilayah yang sangat bergantung pada aliran sungai Tigris dan Efrat. Perubahan iklim, kekeringan, atau banjir besar seringkali memicu krisis pangan yang berujung pada pemberontakan di wilayah jajahan. Selain itu, luasnya wilayah yang ditaklukkan membuat pusat pemerintahan di Akkad harus menghadapi kesulitan dalam mengontrol daerah-daerah jauh. Komunikasi yang lambat dan jarak yang jauh memperbesar kemungkinan kota-kota pemberontak bergerak tanpa segera bisa ditumpas. Namun kekuatan Sargon dalam membangun sistem garnisun dan menempatkan pejabat setia membuat kekaisaran ini tetap bertahan sepanjang masa pemerintahannya. Beberapa sejarawan kuno dari Mesopotamia menuliskan catatan mengenai Sargon yang penuh dengan nuansa legenda. Dalam salah satu prasasti disebutkan bahwa Sargon memerintah selama 56 tahun. Ia dianggap sebagai raja yang berkuasa atas 4 penjuru bumi. Pernyataan ini bukan hanya bentuk pujian, tetapi juga upaya untuk menunjukkan betapa luasnya pengaruhnya dibandingkan dengan penguasa sebelumnya. Kisah tentang masa kecilnya yang dihanyutkan di sungai menambah kesan bahwa ia adalah sosok pilihan dewa, seseorang yang lahir dari takdir ilahi untuk memimpin. Tradisi penulisan semacam ini kemudian menjadi pola dalam menggambarkan penguasa besar lainnya. Sejarawan modern melihat Sargon sebagai tokoh penting dalam proses pembentukan struktur negara kuno. Ia tidak hanya menaklukkan kota-kota, tetapi juga membangun sistem pemerintahan yang mampu menyatukan berbagai budaya. Kekaisarannya dianggap sebagai contoh pertama dalam sejarah mengenai apa yang disebut sebagai negara multietnis. Selain itu, Sargon juga dipandang sebagai salah satu penguasa yang berhasil menciptakan identitas politik baru. Ia bukan sekadar raja dari satu kota, melainkan raja dari sebuah kekaisaran. Inovasi ini kemudian menjadi dasar bagi munculnya kekaisaran besar lain di kawasan tersebut. Warisan Sargon terus hidup dalam tradisi Mesopotamia, bahkan berabad-abad setelah kekaisarannya runtuh. Nama Sargon menjadi simbol raja penakluk yang kuat. Pada masa kerajaan Asyur, ada penguasa yang bahkan mengambil nama Sargon untuk menunjukkan hubungan simbolis dengan pendiri kekaisaran Akkadia. Selain itu, gagasan tentang penguasa yang dilindungi oleh dewa, yang lahir dari kisah penuh mukjizat, terus menjadi bagian penting dalam tradisi politik Timur Dekat. Dengan cara ini, Sargon bukan hanya tokoh sejarah, tetapi juga legenda yang mengilhami penguasa-penguasa berikutnya. Raja Sargon dari Akkadia adalah salah satu tokoh paling penting dalam sejarah kuno. Dari latar kehidupan yang sederhana, ia bangkit menjadi penguasa besar yang mendirikan salah satu kekaisaran pertama di dunia. Penaklukan wilayah, pembangunan sistem pemerintahan terpusat, penguatan legitimasi agama, serta pemanfaatan bahasa Akkadia menjadikannya sosok visioner dalam sejarah peradaban manusia. Ia bukan hanya seorang penakluk, tetapi juga arsitek politik yang menyatukan banyak kota dan budaya di bawah satu bendera kekuasaan. Warisannya tidak hanya dirasakan pada masa hidupnya, tetapi juga berabad-abad kemudian, ketika konsep kekaisaran, bahasa resmi, serta legitimasi keagamaan terus menjadi dasar dalam pemerintahan banyak kerajaan di Timur Dekat. Dengan demikian, Raja Sargon tidak hanya tercatat sebagai penguasa, tetapi juga sebagai simbol perubahan besar dalam sejarah manusia. Namanya akan selalu dikenang sebagai
pendiri kekaisaran pertama yang membuka jalan bagi munculnya peradaban besar lainnya di dunia. Raja Sargon dari Akkadia adalah salah satu penguasa yang namanya begitu erat dengan peperangan. Hampir seluruh kisah pemerintahannya dipenuhi oleh catatan penaklukan, perlawanan, serta strategi militer yang menjadikannya sosok penakluk pertama dalam sejarah dunia yang berhasil membangun sebuah kekaisaran luas. Awal perjalanan militernya bermula dari kota Kish. Sargon pada mulanya adalah seorang pelayan di istana Raja Urzababa. Namun melalui kecerdikan dan kekuatan militernya, ia berhasil menggulingkan penguasa tersebut. Penaklukan Kish menjadi titik awal yang menentukan. Dengan menguasai Kish, ia tidak hanya mengendalikan sebuah kota besar, tetapi juga memperoleh legitimasi militer untuk melakukan ekspansi berikutnya. Setelah menundukkan Kish, Sargon menghadapi salah satu kota paling kuat di Mesopotamia, yaitu Uruk. Kota ini dipimpin oleh Lugal-Zagesi, seorang raja yang sebelumnya berhasil menyatukan sebagian besar kota Sumeria di bawah kekuasaannya. Konfrontasi antara Sargon dan Lugal-Zagesi merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Mesopotamia. Menurut prasasti kuno, Sargon berhasil menaklukkan pasukan Lugal-Zagesi, bahkan menangkapnya hidup-hidup. Lugal-Zagesi kemudian dibawa ke Nippur dalam keadaan terikat sebagai simbol kemenangan. Penaklukan Uruk menandai runtuhnya dominasi raja-raja Sumeria dan berdirinya kekuasaan Akkadia. Tidak berhenti di Uruk, Sargon melanjutkan ekspansinya ke kota-kota lain seperti Ur, Umma, dan Lagash. Kota-kota ini sebelumnya merupakan pusat peradaban Sumeria yang terkenal dengan kuil-kuil besar dan sistem pemerintahan kota yang mandiri. Setiap kota yang ditaklukkan diperintah oleh pejabat setia Akkadia yang disebut NC. Dengan strategi ini, Sargon memastikan bahwa kekuasaannya tidak hanya simbolis, tetapi benar-benar terintegrasi dalam sistem pemerintahan pusat. Salah satu lawan terbesar yang dihadapi Sargon adalah bangsa Elam yang terletak di wilayah timur Mesopotamia, di sekitar Iran modern. Elam sering melakukan serangan ke kota-kota Sumeria, sehingga menjadi ancaman besar bagi stabilitas wilayah. Sargon memimpin ekspedisi militer ke Elam dan berhasil menundukkan mereka. Penaklukan Elam tidak hanya memperluas wilayah Akkadia, tetapi juga memastikan jalur perdagangan menuju timur dapat dikendalikan. Dengan cara ini, ia menguasai sumber daya penting seperti logam dan batu berharga yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat kekuasaan. Setelah menaklukkan wilayah timur, Sargon mengarahkan pasukannya ke barat. Ia menaklukkan wilayah Suria dan mencapai Laut Tengah. Catatan sejarah menyebutkan bahwa Sargon mencuci senjatanya di laut tersebut sebagai simbol bahwa kekuasaannya telah mencapai ujung barat. Ekspedisi ke barat sangat penting karena membuka jalur perdagangan dengan kawasan Levant dan Anatolia. Wilayah-wilayah ini kaya akan kayu, logam, serta hasil bumi yang tidak ada di Mesopotamia. Dengan menguasai jalur ini, Sargon tidak hanya memperluas wilayah, tetapi juga memperkaya ekonomi kekaisaran. Sargon juga melancarkan ekspedisi ke utara hingga ke wilayah Anatolia. Meskipun catatan sejarahnya tidak selengkap ekspedisi ke timur dan barat, beberapa prasasti menyebutkan bahwa ia menundukkan raja-raja di kawasan tersebut. Ekspedisi ini menjadikan kekaisaran Akkadia sebagai kekuatan yang menguasai jalur perdagangan penting dari Anatolia hingga Teluk Persia. Dengan demikian, ia berhasil membangun jaringan perdagangan yang luas yang mendukung kemakmuran dan stabilitas politik. Walaupun berhasil menaklukkan wilayah luas, Sargon juga harus menghadapi pemberontakan dari dalam. Kota-kota Sumeria seperti Ur dan Umma beberapa kali memberontak karena ingin melepaskan diri dari kekuasaan pusat. Namun dengan pasukan yang kuat dan strategi penempatan garnisun di kota-kota penting, Sargon berhasil menumpas pemberontakan tersebut. Kekuasaannya tetap bertahan, meskipun sering diuji oleh perlawanan dari penduduk setempat. Strategi militer Sargon terbilang maju untuk zamannya. Ia membangun pasukan yang terlatih secara permanen, bukan hanya tentara yang dipanggil saat perang. Pasukan ini terdiri dari infanteri yang bersenjatakan tombak dan pedang, serta unit pemanah yang mendukung dari belakang. Selain itu, ia menerapkan sistem logistik yang memungkinkan pasukan bergerak cepat ke berbagai wilayah. Garnisun ditempatkan di kota-kota yang baru ditaklukkan sehingga dapat segera meredam pemberontakan.
Dengan strategi ini, ia mampu mempertahankan kendali atas wilayah luas selama lebih dari 5 dekade. Peperangan yang dipimpin Sargon membawa dampak besar bagi Mesopotamia. Pertama, ia menghancurkan sistem kota-kota mandiri yang selama berabad-abad menjadi ciri khas peradaban Sumeria. Sebagai gantinya, ia memperkenalkan konsep pemerintahan terpusat yang berkuasa atas berbagai kota. Kedua, peperangan membuka jalur perdagangan yang luas. Sumber daya dari Anatolia, Suriah, dan Elam dapat masuk ke Mesopotamia sehingga memperkaya kekaisaran. Ketiga, peperangan juga membawa dampak budaya. Dengan melibatkan berbagai wilayah dalam satu kekuasaan, terjadi pertukaran budaya, bahasa, serta tradisi. Bahasa Akkadia kemudian menggantikan bahasa Sumeria sebagai bahasa utama dalam administrasi dan diplomasi. Raja Sargon bukan hanya seorang penakluk, tetapi juga seorang penguasa yang memahami pentingnya kebijakan dalam menjaga keberlangsungan kekaisaran. Setelah peperangan besar yang memperluas wilayahnya, ia menyusun berbagai kebijakan yang berfungsi untuk menata administrasi, mengelola ekonomi, menegakkan legitimasi agama, serta memastikan stabilitas sosial. Salah satu kebijakan terpenting Sargon adalah membentuk sistem pemerintahan terpusat. Ia mengangkat pejabat-pejabat yang loyal kepadanya untuk memimpin kota-kota yang ditaklukkan. Pejabat ini disebut NC atau gubernur. Dengan sistem ini, kota-kota besar yang sebelumnya mandiri seperti Ur, Uruk, dan Lagash berada di bawah kendali langsung pemerintah pusat Akkad. Untuk menjaga kesetiaan para pejabat, Sargon memilih orang-orang yang berasal dari lingkaran dekatnya atau keluarganya. Hal ini sekaligus mencegah munculnya raja kecil yang berpotensi memberontak. Dengan adanya jaringan administrasi seperti ini, kekuasaan Sargon dapat menjangkau wilayah yang sangat luas. Sargon menyadari bahwa wilayah luas yang ditaklukkannya rentan terhadap pemberontakan dan serangan dari luar. Oleh karena itu, ia menetapkan kebijakan untuk mempertahankan pasukan tetap yang terlatih. Pasukan ini bukan hanya alat perang, tetapi juga berfungsi menjaga keamanan di wilayah jajahan. Ia menempatkan garnisun di kota-kota penting dan jalur perdagangan strategis. Dengan demikian, setiap pemberontakan dapat segera ditekan. Kebijakan ini menjadikan pasukan Akkadia sebagai salah satu kekuatan militer permanen pertama dalam sejarah dunia. Salah satu faktor penting dalam kejayaan Sargon adalah kebijakan ekonominya. Ia membuka jalur perdagangan yang luas dari Teluk Persia hingga Laut Tengah. Perdagangan internasional membawa masuk berbagai komoditas penting seperti kayu dari Suriah, logam dari Anatolia, batu mulia dari Iran, dan hasil bumi dari Mesopotamia. Untuk mendukung perdagangan, Sargon menata sistem perpajakan. Pajak dipungut dari kota-kota bawahan dan hasilnya digunakan untuk mendanai pasukan serta pembangunan infrastruktur. Kekayaan ini memungkinkan Sargon membangun kota Akkad sebagai pusat pemerintahan yang megah. Walaupun hingga kini lokasi pasti kota tersebut masih menjadi misteri bagi para arkeolog. Salah satu kebijakan besar Sargon adalah menjadikan bahasa Akkadia sebagai bahasa resmi administrasi. Sebelumnya, bahasa Sumeria mendominasi dalam urusan resmi dan keagamaan. Dengan mengganti bahasa resmi menjadi Akkadia, ia memperkuat identitas politik kekaisarannya sekaligus memudahkan integrasi wilayah yang dikuasai. Meski demikian, ia tidak menghapus sepenuhnya pengaruh Sumeria. Justru, ia menggabungkan budaya Akkadia dan Sumeria sehingga tercipta perpaduan baru yang kemudian dikenal sebagai budaya Akkadia Sumeria. Kebijakan ini menunjukkan kecerdikannya dalam mengelola keragaman. Sargon memahami betul pentingnya agama dalam kehidupan masyarakat Mesopotamia. Untuk memperkuat legitimasi kekuasaan, ia menghubungkan dirinya dengan dewa-dewa utama. Ia mengaku dipilih oleh Dewa Enlil untuk memerintah. Selain itu, ia menekankan hubungan khusus dengan Dewi Ishtar yang dianggap sebagai pelindungnya. Sebagai bagian dari kebijakan agama, ia menunjuk putrinya Enheduanna sebagai pendeta tinggi di kuil Dewa Bulan Nana di Ur. Penunjukan ini bukan hanya kebijakan keagamaan, tetapi juga strategi politik untuk mengikat kota Ur secara emosional dan spiritual kepada dinasti Akkadia. Enheduanna juga menghasilkan puisi-puisi keagamaan yang semakin memperkuat legitimasi politik keluarganya. Dalam bidang sosial, Sargon berusaha menyatukan berbagai bangsa yang ada dalam kekaisaran.
Dengan menggabungkan budaya, bahasa, dan agama, ia menciptakan identitas baru sebagai rakyat Akkadia. Ia juga membangun kota Akkad sebagai pusat pemerintahan dan budaya. Kota ini diharapkan menjadi simbol persatuan dan kejayaan, tempat di mana berbagai bangsa bisa berkumpul di bawah naungan kekuasaan raja. Sargon menghadapi tantangan besar berupa luasnya wilayah kekaisaran. Untuk mengatasi hal ini, ia membuat kebijakan berupa penempatan pejabat keluarga kerajaan di daerah-daerah strategis. Dengan demikian, wilayah jauh tetap merasa terhubung dengan pusat pemerintahan. Selain itu, ia mengatur jalur komunikasi melalui pengiriman kurir dan prasasti yang disebar di berbagai kota untuk menegaskan kekuasaan raja. Kebijakan ini membuat masyarakat selalu mengingat bahwa mereka berada di bawah kekuasaan Sargon yang sah. Sargon juga menggunakan propaganda politik untuk memperkuat kekuasaan. Prasasti dan cerita tentang dirinya menggambarkan ia sebagai raja yang dipilih, dewa dan penguasa atas 4 penjuru bumi. Kisah masa kecilnya yang penuh keajaiban, ditemukan di sungai dan dibesarkan hingga menjadi raja, disebarkan untuk menegaskan bahwa ia adalah sosok pilihan ilahi. Dengan cara ini, kebijakan propaganda berfungsi menjaga kewibawaan raja di mata rakyat dan mencegah munculnya penantang yang meragukan legitimasinya.